Apakah timnas bakal meraup poin dari lawatan ke Vietnam? Kita bahas bersama Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro dan pengamat sepak bola Gita Suwondo. Selamat malam, Mas Indro, Mas Gita. Malam. Selamat malam. Saya ke Mas Gita dulu. Kalau lihat lawan Vietnam, tadi juga STY bilang secara hitung-hitungan kita di bawahnya Vietnam. Nah, kalau Pak Erik juga bilang hasil imbang aja udah bagus. Sebenarnya Oke. seberapa sulit posisi Indonesia sekarang menghadapi Vietnam kalau hitung-hitungan di atas kertas? Kalau bisa dibilang ini kan sebenarnya kita dengan under 22 dengan plus beberapa pemain senior yang bisa available sih sebenarnya bisa dikatakan ini sebagai apa ya, kekuatan yang berkurang dibandingkan dengan 3 pertandingan di mana kita mencatat kemenangan atas Vietnam di tahun 2024. 1-0 di Qatar, 1-0 di GBK, dan 3-0 di Hanoi. Tapi kan pemain-pemain itu tidak ada lagi. Jadi saya pikir memang kekuatannya sangat apa ya, sangat berbeda jauh. Kemudian kalau dilihat dari 2 pertandingan yang sudah kita mainkan, banyak sekali passing-passing mendasar yang kita tidak dapat lakukan dengan baik sehingga lawan punya kesempatan. Bukan hanya Laos yang 3 kali menciptakan gol ke gawang kita, tapi juga Myanmar beberapa kali hanya Myanmar tidak punya penyelesaian yang bagus. Ya. Nah, kita bicara Vietnam, ini penyelesaiannya mereka sangat bagus dan saya pikir juga striker mereka yang menciptakan brace pada saat mereka menyingkirkan kita, mengalahkan kita terakhir kali tahun Ya. 2023 di semifinal AFF juga sudah available sekarang. Setelah di dalam 2 pertandingan di Qatar dan GBK dia tidak main, dan di Hanau dia dipaksakan bermain walaupun baru sembuh dari cedera. Kebalik ya dengan kita yang misalnya Marcelino dapat red card kemarin. Ya. Terus juga kondisinya mereka kelelahan. Nah, apalagi tuan rumah ini kan diperkirakan akan agresif ya, Mas Gita. Eh, Apa yang harus diwaspadai STY dan taktiknya seperti apa yang ideal? Saya pikir juga kebiasaan FCY adalah uji coba. Kalau kita lihat line up-nya yang berubah, sebenarnya tidak uji coba ya. Rivaldo Pakpahan dipasang untuk menggantikan Marcelino. Kemudian Miguel Alfredo Tata di back kiri juga untuk mengisi kekosongan di kiri karena Donitri pindah ke center back. Ini kekuatan terbaik kita. Ada Donitri, ada Kadek Arel, ada Kapten Ferrari ada Ferrari di center back, kemudian Asnawi di kanan, dan di tengah ini rasa-rasanya seperti bermain dengan apa ya, 5-4-1. Kemudian kalau kita menyerang nanti dengan 3-5-1-2. Jadi saya pikir ini kekuatan dari SCY untuk mencoba bertahan, mencoba untuk membiarkan Vietnam masuk, dan kemudian kita melakukan serangan balik. Saya pikir ini strategi terakhir yang dia akan gunakan untuk mencoba menahan kekuatan Vietnam. Setidaknya tidak membuat kita berantakan seperti halnya kita pada saat berhadapan dengan Laos. Nah, itu dia. Kalau dari Mas Indro, apakah masih ada optimisme? Itu haruslah ya, optimisme pastilah ya. Tapi Ya, setidaknya melihat kondisi terakhir timnas, bagaimana kita bisa berekspektasi? ya kalau dilihat dari permainan kemarin terlihat sekali ya ketika lawan Laos maupun lawan Myanmar ini kita kurang bermain dengan pola yang baik ya. Kita hanya berharap pada umpan-umpan ataupun lemparan ke dalam Pratama Arhan lalu juga set piece. Nah, ini yang harusnya dipelajari oleh Sintayong, diperbaiki oleh Sintayong bagaimana kita memiliki pola permainan yang jelas ya di pertandingan kali ini karena kita melawan lawan yang memang dari segi teknis tentunya lebih baik dari Myanmar ataupun Laos. Nah, ini yang harusnya dipelajari oleh ataupun diantisipasi oleh Sintayong. Jangan sampai permainan kita terlihat tanpa pola lagi seperti kita bermain melawan Laos, di mana belakang kita berapa kali berantakan dengan serangan-serangan Laos ya. Ini yang harus diperbaiki oleh Sintayong, Mbak. Kalau dari sisi supporter lihat tadi line up-nya yang sudah di blast itu seperti apa? Apakah ini cukup ideal lah strategi yang diterapkan oleh Shin Taeyong? Ya, ini adalah yang tadi seperti Bung Gita katakan bahwa ini adalah terbaik ketika memang kita tidak memiliki pemain seperti Marcelino ya. Ini harus dikatakan ini adalah permainan pemain-pemain yang terpilih yang terbaik. Nah, ini yang saya pikir Asnawi segala ini harus menunjukkan bahwa dia mampu bermain dan juga mencetak gol ke gawang Vietnam, walaupun kita tahu mungkin ucapan dari Coach Sintayong maupun juga Pak Erick Thohir gitu ya, ini untuk mengurangi beban mental dari pemain-pemain kita. Kita jangan terbebani dengan target-target yang muluk gitu ya dengan di pertandingan kali ini. Ini
Saya Oke. yakinkan pernyataan-pernyataan mereka ini untuk mengurangi beban dari para pemain, Mbak. Nah, kalau dari Bung Gita lihat Rafa kan nggak dimainkan sejak awal ya, nggak masuk starting line up. Begitu juga Arho, Pratama Arhan. Nah, apakah ini kalau kita membaca sejak awal, Rafa dengan Pratama Arhan ini disiapkan untuk memantau situasi seberapa kewalahan tanda kutipkah, misalnya menghadapi Vietnam, baru mereka dimainkan? Ya, saya pikir juga ada dua mungkin strateginya adalah senjata rahasia kan tetap aja Arhan ya. Hmm. Kemudian Rafael Struijk terlepas dari apapun dia salah satu yang berpengalaman di depan. Jadi saya pikir kalau Hoki Caraka tidak bisa memberikan kontribusi yang berarti pasti Rafael nanti akan dimainkan. Apalagi kalau kita tertinggal. Pratama Arhan pasti untuk lemparan ke dalam pada saat deadlock kita tidak bisa menembus pertahanan Vietnam. Tapi mungkin juga keduanya diistirahatkan. Kenapa? Ada faktor kelelahan juga. Kemudian mereka mungkin dipersiapkan untuk yang lebih all out melawan Filipina. Yang Hmm. saya bilang tadi bahwa ini kan calculated loss ya. Kalaupun kita kalah, kita masih punya peluang. Kenapa? Oh. Karena Laos hanya bermain imbang 1-1 dengan Filipina. Artinya apapun hasil pertandingan malam ini, kita tetap akan ada di urutan kedua untuk sementara. Karena Laos baru 2 poin, Filipina juga baru 2 poin, Mhm. tapi mereka akan bermain tanggal 18 nanti. Jadi hitung-hitungannya masih seperti itu. Saya pikir ini yang coba di apa ya? Eh, coba dilakukan oleh STY bahwa berhitung untuk pertandingan kemudian jika hasil pertandingan kali ini tidak seperti yang diharapkan. Artinya tidak dapat imbang tapi justru kalah gitu. Artinya jangan sampai pun hasilnya tidak maksimal karena secara fisik juga kan kita tahu ya sangat lelah sekali 3 Ya, betul. pertandingan dalam 1 minggu Ya. dipaksakan hasilnya sama-sama saja mendingan simpan tenaga buat nanti gitu ya Iya Bung betul Gita? kan kalau kita lihat kan Laos kalah 1-4 dari Vietnam. Kita harus berusaha seminimal mungkin untuk tidak kalah dengan angka yang besar. Kenapa? Ya. Karena nanti Filipina masih harus berhadapan dengan Vietnam, kita berhadapan dengan Filipina. Bisa saja siapa yang menyertai Vietnam kali ini tidak bisa dipungkiri seperti yang kata Pak Erik dan STY bahwa Ya. Vietnam adalah yang terbaik di sini. Siapa yang menemani Vietnam bisa ditentukan dengan perbedaan gol dan kalau gol kita bagus kita masih +1 sekarang. Siapa Nah, tahu kita bisa mencuri dari sana gitu. nah tapi Semifinal kan sudah ya, bicara yang lain lagi nanti. betul betul semifinal beda lagi tapi setidaknya untuk siapa yang menemani Vietnam ya karena Ya, hitung-hitungan di atas kertasnya memang Vietnam yang paling kuat sejauh ini. ya, betul. Nah, kalau dari Mas Indro dengan hitung-hitungan tadi dan kalau skuad AFF ini kan disiapkan untuk tampil di SEA Games. Banyak juga Ya. kan komentar warganet, aduh kenapa sih gitu, nggak senior aja. Tapi hal baiknya lagi kan ini sebenarnya untuk regenerasi juga sisi lainnya ya. Tapi kalau dari sisi supporter lihatnya seperti apa sih skuad ini? Ya, kita mengetahui bahwa Piala AFF ini bukan agenda dari FIFA ya. Tentunya kita akan kesulitan juga mengundang pemain-pemain yang bermain di liga-liga top gitu ya, liga-liga Belanda. Itu akan sulit mendapatkan izin untuk mereka bisa bermain di timnas. Jadi kita mengerti bahwa eh, permainan pemain-pemain kita yang diundang dalam AFF kali ini adalah pemain-pemain muda dan ini adalah bagus sekali untuk juga regenerasi pemain dan juga saya pikir jangan juga diberi beban terlalu berat ya untuk para pemain kita sehingga bisa bermain lepas, menunjukkan permainan terbaik mereka sehingga di Piala AFF ini menjadi menjadi ini ya menunjukkan bagaimana permainan yang lepas dan juga tidak dibebani oleh target-target tertentu, Mbak. Kalau target dari awal kan sudah tidak dibebani ya dari PSSI begitu. Tapi dengan permainan sekarang, apakah kalau Mas Indro lihat masih ada beban di pundak timnas? Iya, karena memang mereka belum jarang sekali bermain bersama untuk pemain-pemain kali ini ya, pemain-pemain yang sekarang ini. Jadinya mereka agak kesulitan untuk menyatukan permainan mereka secara tim. Jadinya kita lihat di 2 pertandingan kemarin lawan Myanmar maupun lawan Laos ini tidak menunjukkan pola yang jelas. Nah, ini yang harusnya secepatnya diperbaiki oleh Sintayong, apalagi nanti lawan Filipina masih ada 5 hari, waktu 5 hari ini yang harusnya dipergunakan oleh Sintayong menyatukan permainan di antara timnas kita, Mbak. Ya, tadi kan juga bicara soal apa yang harus dievaluasi, Bung Gita bilang bahwa
passing-passing aja belum akurat kalau dari pertandingan sebelumnya. Plus juga saat lawan Laos nggak nyangka bisa imbang. Padahal udah 3-2. Kenapa harus ada gol ketiga dari Laos terakhir? Itu kan yang bikin orang-orang greget termasuk penonton. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana situasi di sana. Tapi yang jelas evaluasi apa yang harus dilakukan cepat. Apalagi Marcelino nggak ada dalam pertandingan ini. Saya pikir dalam 3 hari, saya atau siapa? Ya silakan Bung Gita. Oke. Saya pikir juga dalam 2 hari ini pasti dengan Marcelino sudah tidak ada, Rivaldo Pakpahan yang akan diplot untuk menggantikan Marcelino. Kemarin di konferensi pers pun Rivaldo Pakpahan dengan bahasa Inggrisnya mengatakan bahwa dia sudah siap. Kenapa dia sangat bangga sekali bisa menggantikan peran dari Marcelino. Jadi saya pikir ini kesempatan dari Rivaldo Pakpahan. Apakah akan berhasil atau tidak? Ya akan sangat sulit karena ini caps pertama dari Rivaldo dan dia harus langsung berhadapan dengan Vietnam. Ada Nguyen Tin Linh di sana, kemudian banyak Nguyen yang lain yang dalam 3 pertandingan kalah melawan Indonesia pasti ada tanda kutip aroma dendam dari mereka untuk bukan saja memenangkan laga ini tapi kalau bisa mempermalukan karena media-media Vietnam sendiri sudah sangat tidak objektif yang mengatakan bahwa Indonesia ternyata gitu-gitu aja. Tapi kan sebenarnya tidak Android to Android ya, tidak Apple to Apple bahwa tim ini dengan tim yang mengalahkan 3 kali mereka itu jauh berbeda kekuatannya. Gitu. Iya. Apalagi Vietnam udah kalah nggak masuk kualifikasi Piala Dunia, kita yang masuk. Ini kayak saatnya nih. Kemarin timnas senior udah 2, tunggu saya gitu dengan tim mereka kan full kekuatan kan, full power. Dari seluruh squad yang ada di AFF mereka yang paling lengkap. Thailand aja pakai pemain muda, Laos pakai pemain muda. Filipina beberapa pemainnya tidak diberikan izin oleh klubnya masing-masing termasuk dari Liga 1. Kiper Persib itu nggak boleh bergabung. Tapi ini Vietnam semuanya full tim. Jadi ya mereka memang all out tujuannya. Gitu. Tapi kalau dari Bung Indro kan kita harus tetap tetap menjaga semangat supporter agar tetap berada di barisan timnas apapun kekurangan apapun itu, bagaimana agar bisa tampil all out saat melawan Vietnam kali ini, apalagi secara kalau cywarnya kan sudah kenceng banget di media sosial. Nah ini gimana sih kalau dari supporter? Iya, kalau di supporter sendiri kita tentu akan mendukung baik buruknya permainan timnas gitu. Kita kan selalu di garda terdepan untuk mendukung sebagai pemain ke-12 ya tentunya. Dan ini yang harus juga dihimbau kepada mungkin ada netizen yang sedikit-sedikit membuli pemain ketika bermain jelek. Nah ini yang harusnya dikurangi gitu ya. Kita harus tetap memberikan dukungan terhadap timnas apapun yang terjadi. Dan kita juga berharap PSSI juga memperbaiki liganya gitu ya. Sehingga kalau misalnya kejadian Piala AFF seperti ini juga tidak kesulitan ketika misalnya tim klub-klub ini tidak memberi izin gitu ya. Jadi kita bisa memilih pemain-pemain yang memang memiliki kualitas tidak jauh berbeda dengan pemain-pemain yang bermain di liga-liga internasional yang tidak diberi izin. Nah ini yang harusnya PSSI juga memperbaiki liganya ketika Piala AFF yang tidak menjadi agenda dari FIFA ini kan kita bisa memakai pemain-pemain yang bermain di liga kita sendiri, Mbak. Termasuk juga kalau Bung Gita tentu mengamati, kita TC-nya aja waktunya kurang banget, cuma sekali lawan Bali United kan. Nah, tapi dengan performa tim sampai sekarang, apakah ini sudah yang terbaik yang bisa diusahakan? Tapi kan meskipun tidak ada target menang, AFF ini sebagai salah satu ajang yang kita tuh mangkal karena cuma sampai runner up selalu ya kan. Ada momentumnya bagus, nggak ada squad seniornya. Nah ini gimana sih Bung Gita? Ya, sebenarnya kalau AFF memang ada dalam tanda kutip rasa gatal bahwa kok kita nggak bisa jadi juara kayak gitu ya. Tapi kalau saya melihatnya karena kebetulan Sintayong ini orang Korea, dia kan selalu ya berpendapat bahwa ini turnamen regional. Korea Selatan itu dan juga Jepang bahkan pada saat menghadapi East Asian Cup aja mereka pakai pemain-pemain muda. Hanya beberapa pemain cadangan. Kenapa? Yang di Eropa kan nggak bisa dipanggil. Kemudian yang dari J-League, dari K-League juga tidak semua klub melepas. Kenapa? Karena mereka sedang sibuk dengan liganya masing-masing. Tapi kan mungkin argumentasi di antara rakyat Korea dan Jepang itu tidak sekencang argumentasi netizen kita gitu kan. Kita ini kan semua merasa memiliki. Kita kan benar-benar sangat demokrasi bahwa bahkan timnas pun dilakukannya secara demokrasi bahwa semua boleh punya suara. Padahal sebenarnya yang menentukan adalah pelatih. Jadi saya pikir ini yang coba digarisbawahi oleh Sintayong bahwa
ya udah ini tim yang coba melangkah sejauh mungkin, tapi persiapannya bukan cuma untuk ini saja, tapi juga untuk SEA Games, untuk Under 20, untuk AFC Under 23 nantinya dan sebagainya. Ini yang coba digarisbawahi dan saya rasa kalau melihat suaranya Pak Erik juga didukung oleh Pak Erik ya bahwa dia menghitung bahwa melawan Myanmar, melawan Laos harus menang, melawan Vietnam kalau bisa seri, bahkan melawan Filipina dia pun menganggap bahwa bermain seri oke-oke saja. Jadi Oh, memang ekspektasinya tidak terlalu tinggi, itu yang harus kita ini. Dan saya setuju dengan Indro bahwa kita jangan membuli timnas karena mereka sudah berusaha iya. sebagaimana sebaik mungkin ya. Walaupun banyak sekali passing-passing, tapi dengan melihat lawan Myanmar, kemudian melawan Laos, sebenarnya akurasi passing kita tuh mencapai 75%. Hmm, Buruk sih sebenarnya 75% ya. untuk tim yang di atas lawannya. Tapi ya itu tadi, itu yang terbaik yang bisa kita miliki dengan Under 22 plus kita sekarang ini. Tapi artinya benar juga kata Mas Indro tadi ya, Bung Gita, bahwa ya benahin dulu aja liganya. Kalau misalnya benar kan jam terbangnya otomatis juga akan nambah, nggak akan kerepotan lagi begitu kan ya, kalau sistemnya Iya. udah oke. Iya, betul. Dan saya pikir juga gini, kita harus melihat pertandingan lain. Kenapa nggak minta bantuan pertandingan lain? Kan sepak bola itu kompetisi. Tadi hasil Laos Filipina menguntungkan kita. Ya, Filipina Kamboja juga menguntungkan kita. ya. Nanti kan Vietnam kalaupun misalnya memenangkan laga melawan kita, syukur-syukur seri. Mereka kan masih belum bisa lolos. Ya. Pasti mereka all out lawan Filipina. Filipina kalah kan keuntungan buat kita. Poin Hmm. kita lebih tinggi dari Ya. Filipina. Laos kalah dari Kamboja juga untung kita. Ya. Ya, manfaatin aja yang kayak gitu. Iya. Kenapa enggak? Kan kita tidak harus demikian perkasa untuk lolos. Yes. Kadang-kadang yang kalah-kalah terus bisa jadi juara loh nantinya. Iya, Kalau iya, betul. knockoutnya berhasil. Nah, kalau terakhir Bung Indro, harapan untuk, kalau harapan pasti menang lah ya, atau Iya. performanya baik. Tapi bagaimana agar timnas ini bisa punya performa yang terbaik lah yang bisa diusahakan? Iya, saya pikir kita harus berpikir pertama jangan terlalu mengandalkan umpan-umpan jauh gitu ya, umpan-umpan panjang. Karena harus lebih Ya, baik. main kaki ke kaki karena kita ngelihat umpan dari kaki-kaki kemarin juga agak sedikit berantakan ya. Oke. Nah, ini yang harus diperbaiki Ya. untuk ke depannya Baik. gitu. Oke, kita sama-sama nantikan doa terbaik untuk timnas Indonesia. Kita harus dukung penuh juga lawan Vietnam ini. Terima kasih Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro dan pengamat sepak bola Bung Gita Suwondo. Selamat malam. Mas Terima kasih. Rizka, Selamat malam.